Ya. Ya. Oke, selamat pagi. Nah, Rizky, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Dan harus ini ya, harus siap belajar. Kemudian tadi sebelum berangkat ke sekolah, di rumah sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Sudah. Ya, harus itu karena kalau misalnya mau ke sekolah untuk menerima pelajaran harus sarapan dulu karena itu termasuk juga pendukung untuk memang supaya bisa pelajaran itu mudah diserap dengan baik, ya. Iya. Jadi siap belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini Rizky, kita akan kembali belajar. Namun sebelum itu seperti biasa, sebelum memulai pelajaran silakan Nak Rizky berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allah anta ini dan berilah aku pemahaman yang Ya, alhamdulillah ya. Jadi setiap ingin memulai kegiatan apapun itu, mau belajar, mau bekerja, kemudian mau makan sekalipun, itu harus dimulai dengan membaca doa, ya. Kita harus mengucapkan itu. Ya. Jadi hari ini kita akan kembali belajar ya. Di semester ini kita akan kembali belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang fabel. Namun sebelum itu saya tanya Rizky, pertanyaan pelajaran yang lalu masih ingat toh tentang cerita fantasi, masih ingat kan itu? ya. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Jadi kalau namanya cerita fantasi berarti itu lebih banyak ada hayalan, gitu ya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang fabel. Jadi, nah Rizky harus tahu fabel itu apa, kemudian seperti apa nanti materinya itu, kemudian cerita yang ada di dalamnya, karena ini kan bentuk cerita, ya kan? Ya. Jadi Rizky harus mampu menyimak pada saat Bapak putarkan audionya sesuai dengan materi kita. Itu nanti Rizky akan menyimak. Jadi itu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya kita akan memulai pelajaran yang sudah berdoa sudah, terus harus melihat pelajaran-pelajaran dan Rizky yang lalu itu, ya. Kemudian yang lalu itu tentang cerita fantasi. Berarti sudah tahu mana yang dimaksud dengan cerita fantasi itu, yaitu khayalan. Itu lebih banyak di situ mengandaikan ceritanya itu. Nah, terus pelajaran kita hari ini tentang fabel, yaitu menceritakan tentang dongeng atau cerita terkait dengan binatang.
Jadi Bapak akan putarkan audionya, ya. Silakan disimak. Ini audionya saya mau putar dulu. Music. Jadi silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan KBL. Mengenali ciri KBL. Kompetensi dasar mengenali ciri KBL yaitu 3.11 identifikasi informasi tentang tabel atau lebih dari setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengumpulkan ciri unsur cerita tabel pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita tabel pada teks yang dibaca atau didengar. Bapak kalian pernah membaca cerita nasihat si Angsa Tua? Tugas bidang madu, singa, gajah, dan lebah, atau kancil dan buaya, atau singa-singa yang bijaksana. Dan itu semua merupakan ciri KBL. Jadi, apa yang dimaksud dengan KBL? Pengertian KBL. Secara etimologis, KBL berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Ciri yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ciri yang keempat, yang memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Ciri yang kelima, fabel menggunakan antar alam, biasanya seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri yang keenam, ciri bahasa yang digunakan fabel yaitu kalimat naratif yang berperistiwa, misalnya kata mendatangi ikan yang sedang berhujanan. Unsur-unsur fabel. Yang pertama, tema. Tema yaitu ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik, antagonis, yaitu tokoh yang jahat, protagonis yaitu tokoh penyerah, dan figuran atau tokoh pemeran pembantu. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah sifat atau karakter atau watak yang memiliki tokoh. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana dalam cerita. Yang kelima ada alur, yaitu jalan cerita bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keenam sudut pandang.
Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu nama tokoh. Tadi ya, audio yang sudah didengarkan, jadi Narispi harus bisa memahami, mengetahui hal-hal yang dimaksud di dalam cerita tersebut. Jadi saya jelaskan sedikit tentang apa fabel itu. Jadi tadi sudah ada pengertian fabel. Nah, di dalam pengertian fabel itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, jadi fabel itu berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu fabulat, ya. Jadi ingat itu. Jadi fabel itu adalah fabulat, yang berarti apa? Fabulat yang bahasa Latinnya ya, begitu. Nah, kemudian fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Jadi fabel itu adalah cerita di mana pemerannya adalah para binatang. Jadi sama halnya kalau misalnya Bapak mengatakan dongeng. Jadi cerita fabel ini adalah dongeng yang mana di dalamnya tokoh-tokohnya itu adalah para binatang, ya. Nah, kemudian di dalam cerita ini tadi sudah didengarkan bahwa pemeran yang ada di dalam cerita ini adalah tokoh yang bisa menyerupai seperti manusia, bisa berbicara, bisa bernyanyi, bahkan melakukan aktivitas lainnya sebagaimana halnya manusia. Nah, ini yang termasuk dalam cerita ini. Nah, kemudian Narispi juga perlu tahu ciri-ciri daripada fabel. Nah, di sini ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, Suaranya yang keras. tokoh para binatang. Ya, tokohnya adalah para binatang. Terus yang kedua, jadi yang pertama itu adalah tokohnya adalah para binatang. Terus yang kedua, terdapat 2 watak dalam tokoh ini. Kira-kira yang mana yang dimaksud? 2 watak dalam tokoh yang baik. Ya, berwatak baik dan berwatak buruk. Nah, itu ciri yang kedua. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Jadi yang ketiga adalah seperti yang dijelaskan tadi di audio tersebut, bahwa binatang itu dapat berbicara seperti layaknya manusia dan dapat melakukan aktivitas lainnya, ya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Ya. Yang keempat, nah, yang keempat itu di dalam cerita itu harus memiliki sebab akibat. Ya. Nah, seperti misalnya pernah mendengar antara kancil dan kura-kura? Nah, pernah mendengar tikus dan singa? Pernah?
Kalau tikus dengan kucing pernah dengar? Pernah? Nah, seperti itu. Jadi di dalam fabel itu terdapat misalnya ada sebab akibat. Nah, misalnya kucing dan tikus itu kan bermusuhan. Nah, itu. Jadi terkadang tikus itu ditangkap oleh kucing dan dimakan, dilahap ya. Itu Misalnya bagus. di sungai, Iya, kolam, dan lain-lain. dan lain-lain, mantap. Terus yang terakhir, ciri yang keenam, Ya, apa yang keenam? yang terakhir Hmm, yang terakhir itu adalah menggunakan bahasa naratif. Iya, jadi di dalam cerita ini, di dalam fabel ini juga menggunakan bahasa naratif yang bisa dinilai gitu ya. ya, Nah, seperti itu. Jadi Rizky ini harus bisa memahami ini memiliki bahasa naratif dan berurutan seperti itu ya. Apakah dari waktu, kemudian misalnya kronologisnya kan begitu. Kalau misalnya ada cerita di dalamnya, ya, di situ ada tempat, ada waktu dan suasana. Itu Rizky harus tahu itu ya. Ya. Kemudian tadi pengertian sudah, kemudian ciri-ciri juga sudah. Nah, terus kalau saya tanya unsur-unsur fabel, dan mana itu dimaksud dengan unsur-unsur fabel? Mana terdiri atas empat itu? Apa-apa itu? Tadi sudah dijelaskan di audio. Yang pertama adalah ada tema ya, atau ide cerita, itu ya. Jadi Rizky harus paham ini. Jadi pada saat Bapak tanya, kalau misalnya besok-besok Bapak tanya, yang mana itu maksudnya unsur-unsur fabel itu? Nah, Rizky sudah harus mampu menjawab bahwa yang pertama itu adalah tema atau ide cerita. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? dua, Tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Iya, harus ingat itu. dalam cerita tersebut. Ya, terus yang ketiga, penokohan. Nah, penokohan di sini maksudnya sudah ditentukan ada binatang yang misalnya berwatak baik atau berwatak buruk, atau bisa juga ada penengah seperti itu ya. Ya, Jadi di sini dalam cerita fabel itu terdapat penokohan juga. Jadi ada protagonis, harus hafal juga itu. Protagonis itu adalah berwatak baik. Kemudian antagonis. Antagonis itu memiliki watak buruk. Nah, kemudian ada tritagonis. Apa itu tritagonis? Adalah tokoh yang sebagai penengah. Nah, harus ingat itu ya. Jadi itu yang perlu bisa dipahami. Ya. Kira-kira kalau misalnya Bapak suruh ulang, apa tadi pengertian fabel? pengertian fabel Pertama, tokoh para binatang. ya, jadi yang pokoknya harus ingat ya bahwa fabel itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ya, itu berasal dari bahasa Latin. Fabel adalah fabulat, yang artinya
apa fabulat artinya cerita yang terdapat di dalamnya seperti misalnya tentang kehidupan para binatang. Itu yang perlu dilihat ya. Ya, itu sudah jelas tadi di lebih apa namanya lebih jelas dipaparkan dalam ciri-ciri fabel itu ya. Coba Bapak mau minta untuk mesti tulis ya, tulis. Nah, kertasnya silakan pasang kertasnya, ada pennya di situ. Silakan. Silakan. Ya, sudah siap? Terus. Dah? Ya. Nah, silakan tulis yang pertama pengertian fabel. Sebutkan yang mana itu pengertian fabel dalam cerita tersebut. Terus yang kedua, ciri-ciri fabel itu terdiri atas 6. Nah, silakan ditulis ciri-ciri fabel itu tadi. Kalau lupa silakan ditanyakan ya. Sudah? Terus yang ketiga, oke, tuliskan unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel. Ada 4 tadi. Fabel itu di unsur-unsur fabel ada berapa tadi saya bilang? 4. Ada 4. Yang pertama, misalnya tema itu.
tema atau ide cerita ya. Itu yang pertama. Di unsur-unsur fabel ya. 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 Jadi ada 6 ya. Ada 4, ada 4. Ya. Oke, coba saya tuliskan. Silakan di coba sudah. Yang pertama pengurusan fabel. Ya, betul. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini itu mengenal tentang fabel, pengertian, kemudian ciri-ciri fabel, kemudian unsur-unsur fabel. Jadi apa yang dipelajari hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Seperti pengetahuan-pengetahuan lain, ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi pembelajaran, ya Rizky harus bisa memahami, bisa mencerna apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Gurunya, ya. Jadi kita tadi ini berceritakan tentang apa? Fabel. Ada apa tadi? Ada apa saja? Pengertian fabel, ciri-ciri fabel, dan unsur-unsur fabel. Jadi itu ya. Jadi saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa setelah ini pulang ke rumah, jangan singgah-singgah, langsung saja pulang ke rumah dan ingat pesan Bapak selalu bahwa ketika mau berangkat ke sekolah harus hormat kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana cara hormat kepada kedua orang tua? Ya pertama kita harus minta pamit, minta izin mau ke sekolah. Kemudian yang kedua, ambil tangannya orang tua, salami orang tua, kalau perlu cium keningnya sebagai rasa hormat kita ya kepada orang tua. Nah setelah sampai di sekolah, jangan lupa bersalam. Demikian pula kalau misalnya pulang ke rumah, masuk ke rumah, jangan lupa bersalam. Begitu juga ketika mau berangkat dari rumah, apakah mau ke sekolah atau mau pergi main, jangan lupa itu. Ucap salam baru keluar dari rumah. Ini Rizky, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah demikian. Sebelum saya akhiri, silakan Rizky baca doa dulu. Baca doa untuk pulang. Masih hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula. Amin.
Ya, saya kira sampai di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.